Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mereview golok sembelih. Modelnya seperti ini, full kayu sono keling, dipin satu ya, tembus. Handle dan serangkanya tebal, gede, lega, genggamannya gede banget, jengkolannya ini diukir-ukir. Kita lihat dalamnya seperti ini. Ini saya baluri oles bilah, tempa manual sepuh air. Ini ada spot karat ya di sini, makanya saya olesi oles bilah tebal. Ini ada spot-spot karat di bagian sini. Biasanya bisa hilang dengan diamplas halus ya, diamplas terus nanti hilang. Setelah diamplas, diolesi bilah atau singer oil bisa, WD 40 juga bisa ya. Apa adanya seperti ini. Seperti biasa, orang Jawa mengatakan rego nggawa rupa, harga membawa kualitas ya. Ada harga, ada kualitas. Panjang bilahnya 28,5, lebar di pangkal 3 sentian ya, kurang lah 2,8, terlebar 3 cm, ketebalan setengah mili, menipis. Material bajanya baja Willis Gen 2. Kita coba di selis kertas. Tinggal rajin di stropping lah ya. Kembali ke kualitas tadi itu, kembali ke harga tadi. Jadi harga menentukan kualitas. Konon ini model-model bilah tebal dan seperti ini kuat untuk tebas, tapi tebas ringan ya, bukan tebas balok atau bambu kering yang keras, tapi tebas ringan. Kalau misalkan dahan-dahan basah gitu untuk nebang-nebang pohon, itu biasanya kuat seperti ini. Kita review apa adanya saja. Oke, untuk di selis kresek dia halus, cukup lah, cukupan untuk yang budgetnya di bawah 500. Ini sebagai alternatif. Oke, singkat saja mungkin seperti itu reviewnya golok sembelih baja Willis 28,5, full kayu sono keling tua, coklatnya coklat tua, gede, mantep. Ini variasi, ada yang panjang sampai 40 cm juga sih ini, tapi saya jarang nyetok yang seperti ini karena beberapa saya ketika barang ini datang ya sebenarnya jadi PR-nya maker ya. Ada koneksi dengan beberapa tim maker saya. Sebenarnya ketika ini datang saya harus mengasah ulang gitu, sampai capek. Akhirnya kan karena kesibukan sekarang alhamdulillah kita bagi tugas, jadi ada tim untuk mengasah sendiri. Itu saya asahkan. Yang penting standar GSN itu adalah selis kresek, kalau bisa dikelok-kelokkan. Ini sepuh air, tempa manual, jadi ketika kita raba gini terasa bergelombang. Sebenarnya kalau sahabat-sahabat GSN yang hobi bilah terus punya gerinda tangan, nah itu ini bisa di flatkan, ditipiskan, dikecilkan lagi, ditipiskan tentunya, itu bisa tipiskan sampai dia halus.
diraba itu seperti tempa mesin, itu bisa. Nanti bevelnya mata bilah ini juga dibuat sangat tipis bevelnya gitu. Kalau setebal ini punggung bilahnya mengikuti kan bevelnya, mengikuti. Jadi seperti yang pernah saya tutorialkan cara membuat golok itu, wilis, baja wilis bisa dia tebal sampai 5 atau 6 mili bahkan bisa, tapi kan lebarnya makin mengecil karena dia akan dipadatkan. Kalau dibuat lebarnya 3,5 sampai 4 mili pasti tipis gitu, tapi ini kan tadi 5 mili, dia 5 mili, jadi kelebarannya dia paling lebar 3,5 gitu. Ini baja wilis gitu. Kita baja wilis juga bahan-bahan material baja wilisnya juga ada gitu. Kalau misalkan pengen nempa sendiri dengan cara-cara ala GSN misalkan bisa, atau mungkin punya peralatan sendiri bisa gitu. Tapi kalau untuk baja-baja bekas baja wilis itu harus dibakar ya, dibakar panas sudah merah ditempa. Beda dengan baja modern. Baja modern kita tinggal main gerinda, dibentuk dulu di gerinda. Atau bahan kikir, kita juga ada bahan kikir, itu tinggal punya gerinda tangan, tinggal dimainkan. Ada yang kikir itu bentuknya sudah kayak bilah, tapi kikir tanpa sarung, tanpa handle. Nah itu tinggal dipasang ke handle, di kikir atau di gerinda, dibentuk, ditajamkan, beres gitu. Tidak perlu disepuh, cukup itu sudah. Mungkin seperti itu. Nah kalau seperti ini saya pernah beberapa ngambil di sahabat saya di kota Tahu, Sumedang. Itu ya PR-nya selalu, jadi di selis kertas dia kasar, di selis kertas kasar, sehingga kita harus ngasah ulang. Repotnya kan gini, ada blinking spot karatan, repotnya harus di sini juga harus diolesi bilah di singer oil, dikontrol, dijaga betul. Nah, ini bisa sebenarnya di amplas, atau kalau yang tadi punya gerinda kikis saja, tipiskan. Nah kita mereview apa adanya seperti ini. Mungkin sahabat, wah saya cocok itu, berapa Pak Ustadz, silahkan di WhatsApp ya, silahkan di WhatsApp. Dimanapun penjual golok pasti jarang sekali menyampaikan harga, itu jarang sekali ya, saya juga gitu, kadang khilaf ya saya sampaikan di forum ya, di komentar kadang, tapi kebanyakan kan di WhatsApp. Silahkan di WhatsApp, kita silaturahim lewat WhatsApp itu waduh asik banget gitu. Nomor saling menyimpan, bisa saling tahu story masing-masing, dan masalah harga bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Saya orangnya nggak sombong, jadi kalau datang langsung maki-maki itu jualan nggak kayak gitu. Kalau jualan itu harga. Saya mereview golok Pak, saya mereview golok, kalau minat silahkan dibeli, nggak minat nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf sekali kalau Anda datang terus mendikte saya harus semua produk dikasih harga, kalau jual beli seperti ini seperti itu, ya silahkan, bisa dipraktekkan sendiri saja. Tapi kami para komunitas golok juga, para pengrajin, jarang kan yang menyampaikan, pasti disuruh untuk WhatsApp atau inbox atau DM dan lain sebagainya, jarang sekali gitu. Karena kan kita harus menghargai, meskipun seperti ini juga, ini perah keringat, banting tulang, kerja keras, meskipun seperti ini. Jadi kalau kita tawarkan di harga di bawah 400 itu sudah sangat murah. Jangan ditawar, jangan minta bonusan, jangan minta ini itu sudah sangat murah Pak. Silahkan ditempa sendiri di depan api, tungku panas, itu berat, kerjanya berat. Makanya saya kalau ngasah itu sama tim-tim langsung saya kasih uang, itu senangnya luar biasa. Dan saya nggak istilahnya memberikan rupiahnya itu sangat minim, enggak, saya kasih lebih buat beli rokoknya, itu udah seneng banget orangnya. Kita saling berbagi gitu ya. Mohon maaf sekali ocehan saya menyinggung
jika menyinggung perasaan para sahabat-sahabat, cuman saya curhat saja. Oke, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.